Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi yang harus kita lawan selain manipulasi tanda, ada hasrat. Dan ini dimanfaatkan benar oleh produsen tadi untuk nyetir hasrat kita. Ini dari bukunya Baudiat tadi, The Ecstasy of Communication. Hasrat ini bekerja. Produsen itu tahu benar keinginanmu dan memanfaatkan itu. Contohnya kalau di buku itu fenomena SPG. Ya, sekolah pendidikan guru. Sales promosi. SPG kalau kamu nanti habis ini jalan-jalan ke mall. Itu kan mereka tahu benar apa yang kamu inginkan, hasratmu yang bisa menggodamu itu apa. Biasanya kalau di buku itu disebut misalnya para SPG ini dia dilatih pertama-tama untuk sadar bahwa kamu itu menarik dan bisa narik orang. Makanya tidak ada kan SPG kok minder terus mojok kan, tidak, dia mesti keluar. Karena dia tahu dirinya menarik dan bisa menarik orang. Dan produsen tahu orang itu mudah tergoda kalau sudah hasratnya disenggol semacam ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kamu tidak butuh barangnya. Iya. Tapi karena hasratmu, ketertarikanmu pada penjaganya tadi, jadinya kamu beli macam-macam. Ya, SPG salah satu contoh untuk menggoda kita. Tapi banyak hal lain yang dipakai untuk menggoda kita. Misalnya orang itu suka sesuatu yang simple, ringkas. Lahir HP. Dulu kamera itu orang bisa capek bawa kamera. Sekarang cukup HP kecil bisa kamera luar biasa. Itu kan ngerti seleramu, ngerti menggodamu. Dan ini yang dimainkan. Orang berlomba-lomba sekarang kan. Kadang-kadang HP itu tidak pernah dipakai nelpon. Tiap hari dipakai selfie. Nelfonnya jarang, padahal dia alat komunikasi. Awalnya kan untuk komunikasi, sekarang jadi alat foto. Kok tidak beli kamera aja, kurang simpel. Dan produsen ngerti bener itu. Dan itu yang dimanfaatkan. Itu namanya strategi melayani hasrat. Karena keinginanmu itu yang dikejar terus. Jadi, dan itu kan tidak esensial, sifatnya hanya simbolik, tanda saja, bukan fungsi. Jadi selain kita termanipulasi oleh tanda, menuju ke sana kita sering tertipu oleh hasrat kita sendiri. Oke, jadi ini awalnya. Dari situ lahirlah sekarang satu dunia yang oleh Baudiat disebut simulakra. Simulakra itu dunia imajiner yang melampaui realitas. Jadi kalau definisinya, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri. Misalnya HP adalah simbol dari kemajuan. Yang tidak pegang HP tidak disebut maju. Ini kan konstruksi pikiran, sifatnya imajiner. Jadi akhirnya apa? Realitas ini sifatnya simulatif. Makanya namanya simulakra. Tidak benar-benar ada, tapi dianggap benar-benar ada. Jadi sebentuk instrumen yang mampu membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Atau sebaliknya, yang konkret jadi abstrak. HP tadi barang konkret, tapi modern dan tidak modern itu kan abstrak. Atau yang abstrak jadi konkret. Abstrak itu misalnya orang berimajinasi tentang apa, kalau di contohnya Baudiat misalnya film Jurassic Park.
Itu kan orang berimajinasi gimana ya kalau dinosaurus itu tiba-tiba lahir lagi. Itu kan rasanya kayak beneran. Kemudian dia jadi realitas nyata. Di mana-mana orang jualan Jurassic Park, pernik-perniknya, baju gambar dinosaurus, buku tentang dinosaurus laris. Ini kan dunia yang semula imajiner, sekarang jadi konkret, jadi nyata. Banyak orang mengandalkan itu dalam hidupnya. Misalnya orang yang jualan buku, orang yang nulis tentang dinosaurus, orang yang... Ini kan padahal itu semula awalnya hanya imajinasi. Misalnya film superhero, Avengers dan kawan-kawan, itulah imajinasi. Mana ada orang bisa kayak gitu? Itu kan imajinasi. Tapi dia dihadirkan seolah-olah nyata dan sekarang bermain beneran dalam kehidupan nyata kita. Orang jualan HP pakai logo Avengers, orang pakai kaos Avengers, orang mainan anak kecil Avengers, nanti logo apa jadi Avengers, macam-macam. Semua ikut berputar dengan yang semula imajinasi. Ini namanya dari imajinasi jadi konkret beneran. Koyono tenanan, padahal itu awalnya cuma abstrak. Mickey Mouse misalnya, itu kan dulu khayalan ono tikus, itu kartun tikus, tapi sekarang kan jadi ada barangnya. Kalau kamu ke Disneyland ketemunya Mickey Mouse kayak beneran. Itu dari imajinasi jadi konkret. Atau yang konkret jadi imajinasi. Harusnya HP itu alat komunikasi, tapi sekarang jadi simbol modernitas. Atau ada orang benci HP disebut simbol merusak generasi. Dan seterusnya. Itu yang semula konkret sekarang jadi abstrak. Dunia semacam ini namanya simulakra. Ternyata yang kita bahas bukan kenyataan beneran. Dasarnya sih materi yang empiris tadi, tapi ternyata tidak di situ. Itu nanti penjelasan panjangnya ketemu di post-truth di minggu kita yang terakhir. Cuma realitas semacam ini namanya simulakra. Jauh dari kata-kata simulasi, simulatif, simulasi. Zaman saya dulu penataran P4, zaman Orde Baru, itu ada kegiatan namanya simulasi P4. Simulasi itu nanti ada kertas lebar, isinya cerita-cerita kasus. Terus orang main bareng-bareng di situ, ada dadunya biasanya digulingkan, ting, oh nomor 5, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kasus nomor 5 dibaca. Pak Faiz orang kaya, tidak pernah ikut siskamling, tiap hari hanya. Terus gimana komentarnya? Wah, tidak sesuai dengan Pancasila. Itu kan simulasi namanya. Ceritanya dikarang, disimulasikan. Tidak nyata. Cuma dianggap nyata. Realitas ini namanya simulakra. Oke. Jadi aslinya tidak begitu, tapi dianggap begitu. Ya kayak kamu ngaca itu kan, kamu selfie terus, aku kayak bintang film ya, itu simulatif. Itu sebenarnya tidak kayak gitu, cuma kamu merasa kayak gitu. Itu kan awalnya abstrak, tapi terus kamu keluar bergaya kayak bintang film tenanan. Kamu merasa pokoknya ganteng lah, banyak yang suka. Nah, ini dunia simulasi namanya. Awalnya cuma persepsimu, hayalanmu, tapi kamu jalankan beneran. Atau kamu buka baju terus lihat, dadaku bidang sekali misalnya. Nah, terus kamu keluar beli jaket kulit, kalau jalan petenteng-petenteng. Padahal itu tadi cuma hayalanmu bahwa kamu itu bentuk badanmu luar biasa. Tapi perilakumu terus ikut berubah secara nyata. Ya mungkin kayak kamu ke masjid, tiba-tiba kamu nyoba pakai surban, pakai jubah. Koyo syekh tenanan ini misalnya. Terus kamu ke masjid beneran gayamu koyo kiai tenanan. Nah, itu seolah-olah begitu. Terus orang mendekatimu cium tangan, kamu ya cium tangan satu-satu. Itu namanya kamu hidup dalam hayalanmu, hidup dalam simulakra, hidup dalam simulasi. Yang pejabat mungkin juga begitu. Aku ini pejabat disukai orang banyak. Kalau dia keluar gayanya kayak disukai sangat banyak orang. Rakyat ini mendukung aku semua. Ini namanya dunia simulatif. Tergantung maknamu. Caramu menempelkan makna pada yang
kamu inginkan. Dunianya simulatif. Nah, simulasi ini, simulakra ini, kalau dalam kasus konsumsi tadi, dunia konsumen tadi, sengaja dibikin untuk mengontrol kita. Sengaja memang diarahkan kita biar percaya terhadap simulasi yang tidak nyata tadi. Dikondisikan sehingga kita percaya. Itu namanya dunia simulakra. Pada akhirnya apa? Kita tergantung sekarang. Sebenarnya dulu kita kecil minum air putih itu biasa, dimasak sendiri oleh ibu, atau kadang-kadang orang kampung itu ngambil di sungai air langsung diminum bisa. Sekarang kalau ndak aqua, kamu ndak. Bahkan sampai ke level merek. Kalau bukan merek aqua saya ndak. Mereknya yang lain batuk saya, Pak. Levelnya bisa sampai ke situ. Padahal itu simulakra, itu ya air putih biasa. Tapi sekarang dampaknya dalam hidup nyatamu jadi luar biasa. Itu simulakra. Saya, Pak, kalau pakai sepatu yang harganya 200.000 ke bawah, kaki saya itu melicet-melicet misalnya. Itu simulakra. Apalagi kadang sampai level merek. Kalau ndak merek ini ndak, Pak. Kalau ndak sampai ke level toko. Kalau bukan toko itu yang jual, saya ndak. Sama-sama rotinya, sama-sama donatnya. Kamu kan milih toko sekarang. Oh, kalau di toko itu, Pak. Kalau toko sana ndak, Pak. Kalau toko ini lebih keren. Itu simulakra semua. Simulasi. Memang oleh produsen dikondisikan begitu biar kamu tergantung ke sana. Oke. Coba dilihat bagaimana di situ kan kita sekarang tergantung dengan ponsel, dengan televisi, dengan internet. Kuota habis saja kan kamu bingungnya luar biasa sekarang. Waduh, kuotanya habis ini. Atau jaringannya ndak ada, kamu lari-lari keluar, naik-naik. HP-nya kamu goyang-goyang. Kamu sekarang tergantung luar biasa dengan itu. Padahal dulu nggak ada itu juga ndak apa-apa. Kenapa? Dikondisikan biar begitu. Biar kamu seolah-olah butuh itu, duniamu gelap kalau ndak ada internet. Kalau datamu habis. Oke, jadi itulah kondisi kita hari ini, katanya Yang Brodiat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.